tahu Bang Didi. Ini nggak tahu. Gini. Bisa nggak? Bem cerot. Oke, 1 2 3. B. Ya, siap. 1 2 3. Bem cerot. Ini Bang seperti gini Bang. Cerot gitu loh Bang. Kayak cerotnya aja. Oh, langsung cerot, Bang. Abang langsung cerot dia. Langsung Nggak pakai Enggak pakai warming up berarti. Parah. Berarti itu dong Edi dong. Aduh, Edi dong. Edi satu Aceh. Abang tahu ini enggak? Ejakulasi dini. Oke, saya panel Mr. P. Mutabarat dan juga Mr. Confident. Doni Zola. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa yang mempunyai visi misi yang sangat luar biasa untuk perkembangan futsal di tanah air, yaitu Amin. Bang Didi Ferdiansa. Bang, saya halo dulu Bang. Halo. Nah, akhirnya Bang Didi berani juga nih muncul di Lambe Turah. Wih. Nah, biasanya orang-orang yang berani muncul di Lambe Turah ini, habis ini pasti banyak dikritik orang nih ya. Besoknya hilang job. Oh gitu. Hilang job. Masalahnya sekarang Bang Didi nggak punya job, jadi nggak ada kehilangan. Bisa balik, bakal dapat job. Iya. Karena apa? Visi misinya ini diperlukan dong. Iya, tiba-tiba diundang ya kan. Sama tuh ngirim darah The Virgin. Iya. Oke, Bang Didi, apa kabar Bang? Baik. Minal aidin Bang ya. Maafan batin Bang. Kita belum lebaran ya. Maafan batin, banyak dosa gua Bang Didi. Nih, Bang Didi ini sebenarnya sebelum begitu melejit lah sosok Bang Didi ini di dunia perfutsalan. Sebenarnya kalau orang nggak tahu Bang Didi ini adalah founder dari Liga AAFI. Ya, dari Asosiasi Akademi Futsal Indonesia. Nah, sebelum kita berbicara untuk perkembangan tim nasional, ya Bang ya, dan juga kans mereka nih di SEA Games ya Don ya. Betul. Kita lagi di mana sih Bang? Di ngopi apa nih? Niat ngopi. Niat ngopi ini ada di Kalimalang ya Mas ya? Iya. Jalan apa Mas? Jalan Kalimalang Kalimalang Raya. Dia dekat-dekat sama setelah depo bangunan. Iya. Pokoknya dari di Tifosi ambil ke kanan. Iya. Ambil ke kiri, sorry. Pokoknya kalau kalian ingin nongkrong cantik ya di sini tempatnya bagus banget, posisi banget. Ada 2 lantai juga, 3 lantai. Ya, 3. Ada lantai kedua, itu lesehan duduk-duduknya tuh. Terus lantai ketiga juga itu biasa banyak untuk orang-orang yang banyak ceweknya yang mana? mau smoking. Lantai berapa? Lantai 3 lah. Biar nggak terlalu kelihatan. Oh ya kan? iya. Nah, ini kebetulan juga ada yang nongol. Oh iya, nggak halo, apa-apa. Silakan aja masuk, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita lagi bikin konten. Iya. Sekarang kita ke segmen berikutnya mengenai tim nasional futsal Indonesia di SEA Games 2021 ini. 21 ya. 21 itu. Penyelenggaranya 2022 ya. Betul. Memang Yang putra apa putri? kita ngomongin putri dulu sebentar dong. Ya Putri deh ya. Yang tidak diberangkatkan ya, akhirnya tidak diberangkatkan ya. Ya. Itu menurut Bang Didi gimana Bang? Ya sedih lah. Kecewa gua. Oke. Kecewa banget. Soalnya jujur ya, potensi ada. Oke. Gua potong dulu. Jadi kalau SOP-nya dulu, itu- Abang sedih kenapa Bang? Sementara kan AFI belum ada Bang ceweknya yang main Bang. Ada. Ada. Dari AFI Ada. tapi campur sama cowok. Nggak dicampur Bang. Oh. Terjadi kalau dicampur. Sepak bola, SSB sepak bola. SSB ada, tapi kan ceweknya cuma Udah ada, satu. Liga cewek. Tapi banyak. Cewek 1 atau 2 kan kalau Enggak, di maksud sepak gua bola. di AFI emang udah banyak emang Banyak, anak kecil. AFI. Udah ada yang di pro juga kayak Oke. Milan. Kalau itu antara berarti di Tangerang. berarti Abang udah bisa menyuarakan tuh karena udah ada hasilnya dari AFI dan tidak diberangkatkan. Terus gimana? Kita punya pemain yang lengkap. Jadi menurut gua ini ujian sesungguhnya buat Muhammad Hasim Jadeh ya. Ya, Pelatih. Karena kalau menurut gua waktu di IFF itu Sayan staff lebih dominan Pak, staff pelatih masih lebih dominan. Oke. Tetapi setelah pulang dari IFF ada TC dan Muhammad Hasim Jadeh ada di situ. Ada waktu pasti perubahan. ada masukan-masukan atau ada sesuatu pasti yang pengen dia rubah. Ya. Karena nggak mungkin kita mau nyamain dia harus sama sama Kensuke. Enggak, wah setiap pelatih itu punya sesuatu yang berbeda. Jadi berarti pandangan Bang Didi ini pada saat di AFF kemarin ini lebih dominan ini adalah tactical game dari seorang Kensuke masih banyak dimainkan ya. Iya, tapi saya suka menurut saya staf pelatih berhasil karena mereka yang memilih pemain DC sama mereka sebelum Hasim Jadeh datang. Oke lah, saya dan kawan-kawan udah top. Menurut gua AFF kalian sukses. Nah, dan komunikasi dengan pelatih Iran menurut gua juga sangat bagus dengan hasil seperti itu. Ya kan, secara mata pengamatan ya udah oke. Karena kita selalu kalau namanya pengamat atau pemerhati kita
melihat dari hasil, melihat dari apa yang kita lihat, lalu kita berasumsi. Jadi asumsi gue untuk sampai AFF udah keren. Nah, sekarang ujian sesungguhnya buat Muhammad Hasyim Jadi nih. Dia mau bawa kemana nih tim dengan karakter pemain yang segitu banyak dan lengkap. Dan nggak mungkin dia akan mengikuti apa yang sudah dibentuk sama semua masa lalu, karena ini juga Beda karakter. Mereka sudah bareng-bareng sama-sama dengan Kensuke. Iya. Sudah itu sekarang di sini sampai di sini udah jelas head coach adalah Muhammad Hasyim Jadi. Jadi bukan gue nggak yakin dia akan bawa sepenuhnya apa yang sudah ditinggalin jadi warisan ini diterusin seperti itu, karena dia juga pasti seorang pelatih yang punya karakter dan punya ininya sendiri gitu. Jadi gini, saya menangkap apa yang dikatakan Bang Didi ya. Artinya begini, filosofi dari seorang Hasyim Zade dan Kensuke itu masih berbeda. Artinya di dua pekan dulu ya, waktu dia bisa mendapatkan kesempatan untuk melatih ya. Dua minggu ngelatih untuk bisa merubah konsep permainan atau filosofi yang biasanya sebenarnya dipakai oleh Kensuke dengan filosofi yang akan dimainkan oleh seorang Hasyim Zade. Nah, kalau Bang Didi melihat di hasil final kemarin lawan Thailand, kira-kira apa kekurangan, apa kelemahan, dan mungkin apa yang harus dilakukan ketika kita sudah sempat unggul dan akhirnya kita dikejar dan akhirnya kalah di adu penalti? Apa menurut pandangan dari Bang Didi yang seharusnya dilakukan nih? Kita sebagai masyarakat awam aja ya, kita punya opini, kita punya pandangan. Sebenarnya kelihatannya kenapa sih kok kita akhirnya terus dapat tekanan-tekanan sehingga kita tidak bisa keluar dari tekanan itu? Oke, sebenarnya jujur ya, dari yang taruh dong ya. Kita bicara dari yang di fase grup, itu pun kita nggak usah fase grup. Oh, udah final aja. Langsung aja. Fase grup kan lama. Makanya gue bilang langsung partai final sama Thailand. Oke. Nah, itu gimana? Kalau partai final sama Thailand, oke lah. Begitu Thailand power play, kita turun. Ya, bahkan sampai setengah lapangan kita. Thailand power play, it's okay, nggak ada masalah. Dan akhirnya terjadi gol. Berarti ada masalah, Bang. Ganti dulu. Terjadi gol. Iya. Akhirnya maksudnya beberapa menit keren lah, karena sebelumnya juga mereka nahan power play keren kan. Iya. Nah, Nahan power play siapa ya? nahan power play-nya Malaysia. Itu mah katro lagi, masih bagusan power play gua lah. Anjrit, Malaysia mah power play apaan? Udah. Nah, jujur setelah 1-0 masih tersisa 59 detik. Yang Kebobolannya sisa 13 detik ya, kalau sudah itu bola kita yang pegang. Gua jujur ya, kalau situasinya mungkin dalam tekanan gua nggak ngerti, tetapi menurut gua dengan situasi 59 detik itu sebenarnya bola masih bisa kita kendaliin sih. Gitu sih. Cuman gua kan nggak tahu situasional lapangannya karena enggak. Tapi menurut gua itu masih bisa dipegang, dimainkan yang dengan hanya waktu 59 detik di posisi itu kalau menurut gua. Tapi kita nggak tahu ya, namanya kita dalam tekanan dan kaget 1 gol lalu itu kan situasional itu biasa gitu ya. Lu gimana? Semangat. Kalau nggak salah tuh ada time out ya. Setelah kebobolan 1 gol tuh ada time out. Iya. Ada time out, dan sebetulnya kan time out itu bisa dimanfaatkan untuk mengkoordinasi segala macam. Tapi sekali lagi ya, kita tidak berada di posisi Hasyim Zade saat itu. Iya. Dan yang paling utama sebenarnya bukan cuma Hasyim Zadenya, bagaimana juga kondisi kaki-kaki pemain timnas juga saat itu udah lelah apa tidak gitu. Dan kalau lo mau bicara partai final, lo harus bicara overall keseluruhan pertandingan yang dijalani oleh tim, artinya secara jadwal kita 4 hari berturut-turut tanpa istirahat. Sama lah, masuk sama. Beda Bang, beda. Thailand pun juga sama melakukan sama maksud gua. Sorry. Gua kenapa gue bilang beda? Kita cuma libur di hari pertama, sedangkan tim lain itu mendapatkan jeda di antara 4 pertandingan itu. Sorry Bang, ada perbedaan itu Bang. Kalau kita 4 hari berturut-turut sama 2 hari main dan 1 hari istirahat, itu beda. Cuma kita sama Brunei yang 4 hari berturut-turut. Bedanya Brunei itu dari hari pertama Sabtu, Minggu, Senin, Selasa main, Rabu libur, tidak ada jeda. Kita dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu main, baru istirahat pada saat semua tim istirahat karena menuju semifinal. Itu ada perbedaan. Kenapa gue bilang seperti itu? Kalau kayak Thailand main 2 kali, istirahat sekali, main 2 kali. Malaysia main sekali, istirahat sekali. Dan semua tim Malaysia, Myanmar, dan Thailand bertanding lawan Indonesia selalu 1 hari sebelum itu istirahat. Jadi secara jadwal gini. Mereka diuntungkan. Artinya menurut lu kita dirugikan dari segi jadwal. Oke, iya. Kalau menurut opini gue begini, kalaupun memang misalnya memang pandangan lu adalah karena mungkin kita juga sedikit kelelahan,
Pasti. dalam hal ini ya. Iya. Tapi kan yang namanya tim nasional ini semua tim yang ada di dalam satu event turnamen seperti itu, mereka punya banyak pemain. Ya, punya banyak pemain. Artinya mengenai rotasi juga emang harus dimaksimalkan. Setahu gue kan Menurut cuma saya. 14 pemain semua bang. Artinya cuma dibatasi 14 doang. Iya, gue setuju. Artinya dari 14 pemain ini yang diturunkan, harusnya kan pasti kan adanya namanya rotasi pertandingan ini. Siapa yang menit bermainnya kurang mungkin bisa dimaksimalkan di pertandingan berikutnya, sehingga akhirnya ada yang namanya maintenance recovery buat pemain bisa didapat oleh pelatih. Gitu. Gue udah maksimal. Oke, bisa dimaksimalkan bagi diri. Tapi kalau menurut saya kita boleh lapor dan kontra dalam hal ini ya. Tapi kalau menurut saya begini, sebenarnya ada satu strategi yang menurut saya agak sedikit miss ketika pada saat final melawan Thailand. Kenapa? Ketika menghadapi power play dari tim-tim yang lain, kita sudah sangat siap. Tapi kita sebenarnya tidak begitu siap ketika menghadapi power play dari Thailand. Karena kualitas Thailand Betul. masih berbeda. Pasti. Nah, makanya ketika pada saat itu gue yang siaran, gue bilang ini, ketika Thailand bisa mendapatkan 1 gol saja, ya itu pasti berbahaya. Iya. Karena mereka pasti akan lebih Percaya diri. semangat, totalitas, comeback-nya bisa luar biasa. Dan itu terjadi di dalam waktu 59 detik terjadi. Dan yang menjadi masalah adalah apa? Ketika perubahan pemain-pemain yang dimainkan, lu lihat nggak? Ada pemain. Gol yang tercipta itu di posisi siapa? Suni. Lu lihat nggak menit Suni main banyak nggak pada saat di final? Tidak. Tapi gini, gue bukan membela. Suni, ini yang gue dapat ya dari informasi dari staf pelatih timnas. Iya. Pada saat Suni dimain sebenarnya gini, Suni di IFF kemarin adalah pemain paling tidak performa terbaik, ya. Jadi artinya kenapa di pertandingan pertama menit bermainnya nggak banyak, saat menghadapi Brunei dia masih nyetak gol memang, tapi itu ibaratnya Bang Didi pun bisa nyetak gol karena bola gampang ya kan dari Dewa Rizky ya. Terus yang kedua, pada saat udah bermain, bahkan pada saat lawan Kamboja pun Suni pun nggak bisa perform. Nah, jadi gini Bang, kalau kita bicara tadi gue setuju dengan Abang, pada saat kita memiliki tim kita harus bisa merotasi. Masalahnya kita pertama lawan gampang Brunei, berikutnya lawan 2 negara yang notabene punya sejarah yang sangat menarik dan dengan Indonesia, yaitu Malaysia. Kita kalau lawan Malaysia pasti beda feel-nya. Mau kita lagi bagus sekalipun lawan Malaysia itu pasti beda. Kita bisa aja jadi kepleset. Terus lawan Thailand, jelas habis dari Malaysia lawan Thailand. Berikutnya kita lawan Kamboja. Lihat nggak bagaimana kaki-kaki pemain kayak Firman udah capek. Karena pada saat lawan Thailand itu nggak banyak pemain yang dirotasi. Nggak banyak pemain yang bisa masuk dalam skema Hasim Zadeh. Kalau gue melihat itu Firman tuh jauh banget larinya, capek banget. Untung diseratin. Gini, kalau lu ngomong gitu Don, kalau lu ngomong setelah kita adalah hasilnya kita kalah, kita ngomong masalah kaki lelah pas segala macam, kita unggul Don. Kita unggul sampai 2-1 di menit sisa 59 detik. Ngerti nggak, paham nggak? Artinya begini, kalau kita akhirnya kita menyalahkan masalah jadwal pertandingan, kelelahan pemain atau segala macam. Kalau berbicara kelelahan pemain, tentunya setiap manajemen kepelatihan udah ngerti. Mereka akan menghadapi, mereka mau berangkat, mereka udah dapat jadwal kok. Iya. Mereka tahu yang mereka akan hadapi. Kita main 4 kali berturut-turut. Kesiapan fisik, semua pasti udah disiapkan. Iya. Gitu loh. Nah, ketika kita pada saat kita berbicara sekarang kita kalah, ya mungkin karena kelelahan apa segala macam. Loh, kita unggul sampai 59 detik sebelum habis. Kita masih unggul. Itu bukan bicara kelelahan. Gue mau tanya deh. Kalau gue bicara masalah apa? Mungkin masalah miss dalam masalah susunan paketan. Nah, gue mau tanya deh, lu pada saat kita unggul nih dengan 2-0, nyangka nggak? Gua Jujur aja. udah siap-siap mau lompat. No, bukan. Pada saat semua pasti banyak yang nggak nyangka, karena sebetulnya gue pun udah menurunkan ekspektasi gue di postingan gue. Bahkan gue baru baca tuh komen di YouTube Bang V, gue dibilang tidak nasionalis karena tidak ini. Gue bilang gue bukan tidak nasionalis, gue realistis. Gue nggak mau menekan pemain timnas untuk katakanlah ini Thailand, lo harus respect lebih dengan mereka gitu. Gue tahu kita seri imbang 2-2 pada saat di grouping, tapi 2 gol dari Evan dan Runtuboy di partai final itu sangat nggak nyangka. Gue aja bilang gini, gue yakin bakal juara nih. Bang V juga sempet nanya, lo yakin kan juara? Sampai ada komen di Instagram tuh si kampret tuh penonton olahraga bilang komentator apa bla bla semua. Gue bilang ya wajar semua menganggap kita satu kaki udah di piala. Buat gue ya, tapi sekali lagi kalau buat gue bukan soal ini, kalau kita udah tahu jadwal jebret iya segala macam, tapi dari 14 pemain saat dikasih kesempatan, contoh deh kita nih ngelatih Perbanas, ada pemain nih 14 orang, kita kasih nih kesempatan, tapi ternyata ada pemain yang mainnya jadi
pada saat latihan sama pertandingan beda, mentalnya segala macam. Nah, di situ kan bagaimana pelatih memilih pemain-pemain yang selanjutnya di babak kedua siap pakai. Nah, Iya. pokoknya intinya Gini, kalau enggak. harapannya gini, Pe. Gue setuju Yang itu. penting sekarang banyak hal yang bisa dipelajari oleh Iya. Muhammad Hasim Zadeh untuk dibawa ke Artinya pengalaman lah. Iya, Ya, dari kemarin situ. gini Don, maksud gue gini Don. Betul Don, mungkin yang namanya sisi kelelahan udah pasti ada sisi kelelahan. Iya. Lagian lawannya juga Thailand. Setelah menang 2 gol, yang ada kita main bertahan terus. Iya. Ditekan terus, bener kan? Betul. Nah, ketika pada saat momen kita ditekan dengan power play yang tinggal 59 detik, yang gue bilang gini, gue sama sekali tidak menyalahkan Suni. Suni itu pemain gue di Perbanas, kapten gue di Perbanas. Ya, kondisi dia yang menurut gue tidak siap dengan tekanan power play seperti itu. Iya. Karena apa? Momen sebelum gol itu, bola itu mengarah kepada si Osama, itu adalah posisi dia di mana dia yang lambat Terlambat untuk menutup, Betul. dia lambat bereaksi karena apa? Memang kondisi dia seperti yang lu bilang, dia nggak dalam performa terbaik. betul. Dan itu momennya dia main memang sangat Betul. buruk lah, ya. Ah. Kasarnya buruk. Iya. Nah, kenapa menurut gua? Mungkin karena kakinya yang panjang, mungkin itu yang diharapkan untuk bisa ngeblokir. Betul. Tapi nyatanya sebenarnya justru malah dia yang terlambat untuk menutup alur bola itu jalan di depan dia. Menurut gua, cuman karena salah pemilihan pemain defense dalam power play. Nah, ini menarik. Pandangan gua begitu. Ini menarik. Ini gue setuju dengan apa yang dibilang. Salah secara komposisi. Kita tahu bahwa Hasim Zadeh nggak punya banyak waktu saat megang di AFF kemarin. Mungkin bahkan belum latihan defense power play, mungkin ya Bang, kita nggak tahu juga. Tapi yang paling ini ya, paling signifikan adalah kita tahu bahwa Suni adalah paketan Kensuke pada saat jika defense power play. Lu bisa lihat di video-video pertandingan Suni sama Marvin selalu ada di second line di bawah. Kenapa? Karena mereka biasanya tutup-tutupnya dengan kaki jenjang panjang itu mereka lebih oke. Nah, itu menurut gua mungkin pemilihannya berdasarkan. Tapi Suni, gua tanya sama salah satu pelatih, gua bilang, "Bang, kenapa sih kok Suni lagi cedera ya? Kok nggak banyak menit main?" Lo lihat aja, kalau lo lihat pertandingan pada saat menghadapi Kamboja, apakah Suni layak? Gitu. Jadi emang benar Suni itu turun. Gue pribadi, maksudnya fair-fairan aja. Gimana juga Suni juga pernah di performa terbaik. Mungkin karena dia pernah cedera parah kan Bang? Ya, lutut. Jadi kan mungkin orang kan kalau habis cedera gitu kan mungkin masih ada trauma atau apa segala macam. Belum kembali kepada performa. Ya, kalau sih intinya gini sih, Pe. Mudah-mudahan juga banyak hal yang bisa dipelajari untuk SEA Games ya. Jadi dari IMF kemarin. Jadi yang paling penting sebenarnya makanya gue bilang kalau untuk lawan Vietnam sama Thailand kuncinya itu di kepelatihan, di pelatih. Kenapa? Karena situasional Sorry. Saya mau potong dari lagi. menit ke menit, Betul. detik. Bisa ke pelatih tapi juga ke mentality pemain, Bang. Nah, kita bawa 14, Pe. Kita bawa 16. 14 atau 16? Kita bawa 14. 14. Kita bawa 14. Sorry. Kalau kita bawa 14. Kita bawa 14. Kita yang menentukan pemain itu siapa yang kita mainkan. Dan kita yang menentukan siapa yang paling siap untuk bermain. Dan kita yang menentukan dalam situasi seperti ini siapa yang bisa meredam, dalam situasi seperti ini siapa yang bisa dimainkan. Saat defense power play siapa yang paling siap, kita pilih pelatih. Betul. Nah, tidak semua pemain pasti dalam kondisi 100%. Makanya gue bilang taktikal dan situasi. Kalau berkaitan dengan kualitas ada standarisasi ya. Kunci nanti untuk kesuksesan di SEA Games terutama lawan Vietnam dan Thailand. Betul setuju. Memang semua yang menentukan paketan kan pelatih, Bang. Iya. Itu sangat betul. Makanya saya bilang. Tadi saya bilang itu berkaitannya ke situ. Mungkin paketan memang yang sudah dirasakan pas di dalam momen seperti power play itu ternyata pilihannya tidak benar, tidak tepat karena kondisinya yang tidak memungkinkan sang pemain dipaksakan untuk dalam momen pressure seperti itu, gitu loh Bang. Gitu kan? Karena kan saya pun sama merasakan hal yang sama ketika saya juga bermain di tim nasional. Ketika saya misalnya nggak siap, ini satu hal yang sangat wajar. Disuruh lu main defense power play ya, gue nggak siap nih. Aduh jangan gue deh, coba yang lain. Nah, dan itu bisa dimulai dari pada saat momen kita latihan. Tapi ketika pada saat mau pertandingan sebenarnya, mungkin pemain punya feeling kayak gitu, itu pelatih ketika pemain udah kayak itu artinya mental. Wah ini anak nggak siap nih, iya kan? Kalau dia memaksakan, akhirnya bisa jadi blunder. Tapi kalau misalnya kita punya apa ya, punya rasa tanggung jawab mengatakan gue nggak siap, gitu ya. Nah akhirnya diganti dengan pemain lain. Siapa tahu pemain yang menggantikan ini mungkin akan lebih baik dalam memerankan posisi itu gitu. Tapi itu opini lah. Itu opini masing-masing. Bagus, nice. Jadi kita punya sudut pandang yang emang sebetulnya bagaimana supaya timnas menjadi lebih baik. Gitu. Oke, sekarang ya SEA Games nih. Nah, pertandingan pertama lawan siapa? Lawan Vietnam besok. Oke, Vietnam ya. Ini bukan pertandingan gampang juga ya. Karena di AFF kita nggak ketemu Vietnam. Iya kan? Betul.
Artinya kedua tim pasti udah sama-sama pelajari nih dari video pertandingan selama di AFF. Nah, kalau menurut gua apabila Indonesia bisa tampil mungkin di 2 pertandingan terakhir lawan Thailand, saya pikir kita bisa mengatasi Vietnam. Menurut gua. Apa udah di konten komentator lu? Lu? Kalau yang Vietnam besok saya. Saya nggak tahu dong. Enggak, kalau buat yang besok-besoknya kan biasanya kan ganti-gantian. Gua kan kalah sama lu kalau sekarang. Enggak, gua kan cuma modal lucu doang. Jadi kalau menurut gue gini, apa ya? Yang penting kita jangan, ya kita tahu lah Vietnam juga kemarin sempat kewalahan melawan Myanmar kan. Iya. Akhirnya Sampai adu penalti. Sampai adu penalti. Ya. Dan akhirnya nggak lolos. Vietnamnya lolos. Lolos. Vietnam lolos, Bang. Ya, Oh, lolos. peringkat 3. Oh iya peringkat 3. Heeh. Oh, Enggak di AFF ya? Mana lolos? di grup runner up, makanya dia Lolos ke AFC. Oh iya AFC maksud gua lolosnya AFC tapi kan pada saat di AFC nggak lolos semifinal kan? Enggak dong. Lolos semifinal dong. Kan Semifinal dia lawan siapa? lawan Myanmar. Lawan Thailand kalah. Thailand. Kan kenapa dia bisa juara 3 kalau nggak masuk Iya. semifinal? Lalu makan siang kayaknya makan siang. Makanan belum jadi sih ya. Makanan belum jadi sih. Nah, jadi makanya gue bilang tadi pemain jujur ya, pemain kita materinya lebih komplit daripada Vietnam. Kedalaman skuadnya. Ya, dalam squadnya kita lebih Makanya gue bilang kayak pelatih nih jadi kunci. Makanya gue bilang golden apa dong? Golden apa? Golden generation. Golden Ya. era. Golden era. Nah, sekarang kalau kita main di Vietnam sebagai tuan rumah, ya kita jangan takut karena Vietnam tuan rumah. Ya kita anggap aja Vietnam itu rumah sendiri ya. Kan Donjol juga gitu. Kalau Bisa kita ngomong kayak gitu. Anggap rumah sendiri Abang bisa ngomong kayak gitu bang. Coba di lapangan. Tapi beda. Sepak Tapi bola beda. aja Beda. bang. Sepak bola kita dibantai di Nah, kosong. ini yang gua cermati nih Bang ya. Itu Ini, coba ini yang gua cermati ya. Ini sepak bola kurang euforia apa pada saat Sintayong membawa sampai final juga. Menghadapi Thailand 2 leg kita kalah di kandang lalu seri di kandang Thailand walaupun kita akhirnya gagal juara sama kayak futsal. Cuma gua menyikapi gini. Banyak kejanggalan atau faktor non teknis atau pesawar yang dilancarkan tuan rumah terkait dengan persiapan. Di sepak bola tuh dikasih lapangan mini soccer. Latihan. Bahkan lapangan pertama tuh jelek, lapangannya kayak lapangan kampung. Terus futsal timnas wanita Thailand tuh dikasih cuma bis yang isi 15 orang. Emang dipikir dia anak dejek kali taruh di atas gitu kan, gitu. Makanya kayak gitu-gitu tuh itu sebetulnya membuat bagaimana tadi pemain ya mungkin kalau pemain kita udah santai lah. Kalau gua kalau hal-hal kayak gitu bagi gua pemain nggak ada masalah. Bisa semangat. Gue lihat mereka juga udah uji coba lapangannya ternyata yang digunakan itu lapangan standar yang menggunakan Taraflex Gearfloor, yaitu lapangan yang vinil ya, bukannya yang interlock. Nah tinggal bagaimana pemain adaptasi kan seperti itu, dan pemain udah melakukan itu pas AFF bang, kan setiap negara kan dapat tuh. Kalau jadi tuan rumah AFF tuh dapat. Indonesia kan punya yang waktu dipakai di AFF di Jogja. Nah kayak gitu. Nah itu udah pasti adaptasi lapangan nggak ada masalah. Dan tinggal bagaimana kita mewaspadai hal-hal non teknis. Ingat di mana-mana tuan rumah selalu mencari keuntungan. Diuntungkan juga lah. Ya artinya diuntungkan. mencari keuntungan akhirnya diuntungkan. Nah itu yang harus kita waspadai. Tapi sekali lagi ini semua gue setuju yang Bang Fe bilang, semua partai adalah partai final. Nah, Dan kampretnya kita langsung ketemu tuan rumah. Nah ini akan menentukan bagaimana langkah kita selanjutnya. Karena kalau kita tidak berhasil meraih 3 poin, itu udah pasti peluang untuk emas itu pasti akan mengecil. Karena mengingat tentu gue menganggap ada 3 negara yang sejajar, yaitu Thailand, Indonesia, dan Vietnam. Dalam hal ini tanpa mengurangi rasa hormat gue dari Myanmar sama Malaysia, menurut gue Myanmar dan Malaysia tuh di bawah kita bertiga. Menurut gue. Di bawah kita bertiga nih. Ya, jadi itu di situ tuh. Gitu. Jadi gua menganggap bahwa partai menghadapi Vietnam itu sangat penting sekali untuk menentukan apakah kita layak menjadi peraih medali emas atau tidak. Walaupun kita ingat ya waktu di SEA Games sebelumnya kita pernah mengalahkan Thailand, habis itu kita nggak dapat medali sama sekali, ingat nggak? Benar. Ya kan? Benar. Datang kan? Datang kagak ini. Nonton semifinal tim lain. Oh itu mah Itu AFF ya? Itu AFF AFF di ya? Bangkok. Di Bangkok Gue ya? yakin banget tuh semifinal Indonesia masuk begitu gue sampai sana pun nonton tim lain. Nonton semifinal 2016 sama itu. nonton ini Lady Boy. Jadi targetnya cuma ngalahin Thailand dong berarti ya. Jadi kalau bisa ya itu tadi. Enggak ngalahin Bukan, Thailand. bukan. Kalau Ini beda, ngalahin di SEA Thailand Games. mah di SEA Games Masih 2017. Kalau di Malaysia. sana cuma menang sama Laos kita. Nama Laos Iya. yang kita lawan Myanmar.
Iya, yang kita segrup sama Myanmar, tapi yang lolos akhirnya Myanmar sama Iya sama yang Myanmar final akhirnya. iya Myanmar final. Gitu. Nah ini kembali lagi kalau buat gua lawan Thailand, sudah lawan Vietnam. Kita ketemu Thailand nih match berapa? Gue lihat jadwal dulu ya. Enggak, ini gue juga ada nih. Match Thailand. Pokoknya kalau menurut gua nih kuncinya memastikan medali menang lawan Vietnam. Ya, memastikan medali. Setelah menang lawan Nih. Vietnam baru Lawan Thailand tuh tanggal 18 Mei dong. 18 Mei. Iya, 11 Mei itu lawan Vietnam. Oh kita habis itu lawan Myanmar, Malaysia, terakhir Thailand. Iya, 18 Nah Mei. itu seru. 18 Mei kan? Nah, artinya gini bang, setelah lawan Vietnam kita itu bisa dibilang menghadapi dua tim yang notabene kita peluang menangnya tuh tanpa mengurangi rasa hormat sekali lagi. Itu bukan yang anggap remeh ya, ini netizen kan biasanya kan opini-opini orang kan main ngomong aja kan, lu kalau misalnya emang nggak suka lu bikin aja channel YouTube sendiri. Bang, Abis lebaran. bang, makan siang belum? Gitu, gue kesel aja. Kadang-kadang netizen tuh ya Iya, nggak lagi apa-apa. tadi gue yang siaran, gue yang diinin, dia yang ngomong masih Bang Didi marah-marah. Jadi ada yang bilang, Nyerang-nyerang. kasih tahu dong tuh. Tolong Kaki, tuh, satu kaki apa, dari satu ini. kaki ini segala Kita macam. juara. Gue DM. Kita ini nomor telepon gue, kita ngobrol aja segala macam. Dia malah gini, tapi saya salut sama Coach Jonjol, langsung DM saya. Kita emang pengen gue DM. Maklum lah, kita kan berdua centang biru. Iya, centang biru. Belum centang biru ya? Ntar gue bikinin, ntar gue coret di sini. lu ngomong lapar mulu, emang selama setiap lampi turun nggak dikasih Nah, masalahnya di sini, jangan salah. Dia makan mulu. Buset, beras 3,5 liter yang baju pokok. Gak pernah nggak makan. Bukan apa bang, lu nggak ngeliat videonya. Gue kalau misalnya makan yang ayam tuh, udah kayak nggak makan 3 hari. Yoi. Emang 3 hari nggak makan. Emang gue nunggu konten baru makan. Ya, Ingat Taiwan kan kafe bang, kafe kan makanan kan kecil, bukan makanan besar. Ntar abis ini kita pulang. makan di rumah lagi. Pokoknya gini, pokoknya dari oke kita per match deh. Per match, Per match tadi kan kita Vietnam, kita Indonesia. lawan Vietnam. Nah, Oke, sekarang berapa persen? Myanmar. Berapa persen dulu? Kayak biasa. Kayak Saya nih, Ya. 50-50. 50-50. Iya, agak berat lah sebenarnya menurut gue ya. gua PD. ya 50-50. 50-50. Pada nggak pede sih? Bukan nggak Justru pede. karena PD itu karena apa? Mungkin kita bukan berbicara kita nggak PD Indonesia menang, tapi karena apa? Non teknisnya Don. Ya, Non gue 55-45 Oke. buat Vietnam. Enggak. Gue mau lihat rap ini ekspresinya dulu. Enggak bercanda. Karena kesimpulannya gua di totalitas taktikal sih. Gue 50-50 juga. Itu karena Vietnam tuan rumah. Iya. Kalau mainnya di tifosi mah gue megang Indonesia. Netral lah kalau Di bisa. Jogja juga mereka kalah kan sama kita. Iya. Oke, Berapa pertemuan terakhir kalah kok mereka? Oke, 50-50. Sekarang bagaimana Myanmar lawan Indonesia? Nah kita udah pernah bertanding, tapi hati-hati ya. Myanmar itu ada pemain-pemain kunci yang menurut gue membahayakan. Apalagi mereka punya power play lebih bagus daripada Malaysia. Ingat ada 1 gol ke gawang Al-Bagir dari sisi kanan mereka. Pelatihnya juga orang Thailand. Pelatihnya juga si Bunlet Chenrong itu juga lumayan gitu. Dan menurut gue harus hati-hati. Dari segi permainan Myanmar jauh lebih berkembang daripada sebelum-sebelumnya. Dan ingat kita pernah 2 kali kalah di Piala AFF dari Myanmar di tahun 2016 dan 2017. Myanmar bukan tim jelek dan futsal itu taktikal dan pola bermain itu sangat menentukan. Betul. Udah improve dengan beda materi pemain yang nggak begitu domplang, menurut gua kemungkinan menang ya underdog lah dia. Iya. Oke. Presentasi Gua 55-45. 60-40 Indonesia. 60-40. 60-40. Oke, next. Malaysia. Malaysia menghadapi Indonesia ya ini. Rumah langsung aja Bukan 60-40 Indonesia gua. 70-30 Indonesia. Bisa dibahas lah. 70. Enggak, gua harus bahas nih. 70-30. Karena gini, Emang dia satu kaki main kan? ya nggak apa-apa. Nggak, tapi gua bilang Malaysia itu kita beruntung karena Malaysia akhirnya Lu kan instruktur lu orang Malaysia ya kan? nggak apa-apa. Justru karena dia instruktur gua pengen ngomong. Semenjak dia pegang Malaysia, awal-awal memang lumayan, sempat masuk final AFF. Udah mulai ada kejenuhan menurut gua. Nah, menurut gua butuh pembaruan. Tapi yang menarik sebenarnya di Malaysia pun lagi gonjang-ganjing masalah posisi pelatih kalau gue bilang. Jadi Lu siap dong? ya gimana ya namanya kontak gue kan. Soalnya gue nggak pakai koneksi WiFi nih, belum beli paket data.
Oke, gimana pun juga kita masih melihat di akhir-akhir beberapa pertemuan Indonesia masih di atas. Masih di atas. Jadi Pokoknya skornya tinggi ya. Kalau gue bilang 60-40 Bani juga sama. Kalau lu bilang 70-30, kalau gue bilang sih lu terlalu berlebihan. Ya, gue emang berlebihan. Iya, lu nganggap Enggak, gue pengen nanti ada komen dari orang-orang Malaysia, netizen Malaysia. Emang nggak ada kipernya ya? Oke. Thailand. Nah, ini adalah Gua langsung aja lah 55-45. lah ini kayak main judi. Thailand. Hah? Serius bang? Iya. Wah lu sawadikap banget Tapi loh. 45 itu bukan berarti nggak bisa menang ya. Tipis lah itu. Justru itu gua pengen jadi motivasi. Kita bukan tim unggulan lawan Thailand. Gue buat gue 50-50 karena justru motivasi itu udah terbentuk sejak kita kalah adu penalti kemarin dan gue yakin Thailand ini bukan kandangnya dia lagi gitu. Kalau kemarin di Thailand oke lah gue bilang masih 55-45 juga. Kenapa? Karena gue bilang faktor tuan rumah akan juga sangat mempengaruhi karena supporternya kan semua kan mendukung Thailand. Paling ada Indonesia paling 2-3 orang ataupun juga staff pelatih atau official team. Nah, tapi kembali lagi ini netral mainnya di Vietnam, di Hanoi. Gue yakin banget kali ini kita bisa membahas kekalahan dan itu akan menentukan medali kita saat menghadapi Thailand. Kalau gua justru berpikir gini, lawan Vietnam itu kita memastikan medali. Tapi kan baru pertandingan pertama bang. Iya. Kalau bisa tiba-tiba kepleset sama Malaysia, Malaysia Myanmar pasti dapat salah satu. weh, ini gue demen nih pasti nih. Apesnya gitu. Apalagi dua-duanya bisa dapat. Jadi Vietnam jadi kunci medali. Kalahin Myanmar sama Malaysia. Malaysia baru berpikir emas. Oke. Kita nggak sama. Oke, lu tadi Pak 50-50. 50-50. Sama. Gue juga 50-50 karena apa? Kemungkinan juga Thailand udah pasti akan ngeri juga dari Indonesia. Pasti ngeri. Yang sebelumnya. Nah, kita nggak usah ngomong pertandingan ini itu segala macam. Kita langsung prediksi aja. Indonesia medali apa? Perak. Lu? Emas. Lu emas. Emas. Gue perak. Perak. Maksimal emas, tapi gue minimal. Ya emang Nggak semua, boleh. Nggak boleh semua maksimal. emang maksimal perak, nggak mungkin platinum. Nggak boleh. Emang lu kira MLM? Ada aja saya member platinum. Gak pede berarti. Oh. Nggak pede. Lu nggak Semua boleh tuh berubah. minimal juga ada, maksimal udah pasti emas bang. Nggak Iya. mungkin maksimal seng, nggak Ya udah gue mungkin. minimal perak udah. Perak lo. Tadi emas ya. Gue emas. Lu emas. Oke, kita dua perak. Oke. Minimal perak. Berarti nanti kalau hasilnya nanti Pokoknya kalau misalnya yang kalah, Buset, nggak boleh dosa. nggak boleh. ya bisa. yang kalah nangis. Gue belum selesai, main dosa aja. Jadi ini loh, ini kita memprediksi secara realistis aja ya. Ya. Sesuai pandangan kita. Sesuai pandangan. Ntar gue bikinin postingannya Ya. gambar muka Bang Didi perak, gambar muka Bang V perak, gue emas. Biar Ya. tadi jangan diserang netizen Biar dua orang lu- itu. Biar lu dipuji-puji. Itu Gue capek diserang. Ya, berharap Kita berharap kita doain yang terbaik lah. Nah itu yang tadi dia ngomong gue edit. Pokoknya intinya doa terbaik buat tim nasional.